teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh mau unboxing oleh-oleh kemarin dari kampung. Nah, ada peyek. Kalau peyek ini dibawain sama ibu mertua saya, dan untuk beras juga sama aja, dibawain sama ibu mertua. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan saya nggak bakal beli beras karena dibawain lumayan banyak banget. Nah, ini saya juga dibawain sama tante saya ada wafelo, terus saya juga dibawain keripik pisang, sama dibawain telur asin. Untuk telur asinnya saya dibawain lumayan banyak banget, tapi semuanya dimakan sama saya sama pak suami, karena kita berdua emang suka banget sih sama telur asin, jadi buat stok. Yang penting telur asinnya itu nggak pecah, jadi insya Allah aman ya sampai 1 mingguan. Lanjut, kalau yang di dalam kardus ini emang dibawain sama mama saya. Masya Allah, terima kasih ya buat mama, sama ibu mertua, sama tante saya yang udah baik banget bawain saya oleh-oleh. Kemarin saya juga bawa ikan panggang, tapi kalau untuk ikan panggangnya udah saya taruh di dalam freezer biar nanti bisa bertahan lama. Nah, kalau ini saya nyebutnya itu kerupuk kotor, terus juga ada marning. Kalau marning itu emang kesukaan saya, rasanya itu pedes manis, beneran enak banget. Terus juga ada kerupuk usek. Kira-kira teman-teman semua tahu kerupuk usek nggak sih? Jadi kerupuk usek itu kerupuk yang digorengnya pakai pasir, untuk rasanya enak banget. Cuman sayangnya kerupuk usek emang nggak bisa bertahan lama, jadi sekitar 3 harian aja, nanti juga lama-lama bakal memes. Beda ya sama kerupuk yang digoreng pakainya itu minyak. Kalau kerupuk yang digoreng pakainya minyak, insya Allah itu mah bisa bertahan sampai agak lamaan. Oke, lanjut, ini saya juga dibawain ikan asin. Ada ikan asin apa nih namanya, petek, sama ikan asin nggak tahu satunya namanya itu apa. Kalau ikan asin petek itu juga kesukaan saya, tapi sayangnya saya tuh nggak sempat ke kongsi, jadi ini cuma dibawain dikit banget sama mama. Nah, untuk oleh-olehnya nanti bakal saya bagiin sama tetangga kanan kiri saya sama di sebelah gang. Oke, lanjut untuk peyeknya. Ini kan emang belum dimasukin ke dalam plastik, jadi mau saya masukin ke dalam plastik kiloan apa bukan sih namanya, karena ini plastiknya itu emang lumayan gede. Nah, masukin ke dalam plastiknya ini secukupnya aja, kira-kira ada 8 ataupun 9 bungkus. Untuk sisanya masih tetap aja saya taruh di dalam plastik, nanti kalau saya mau makan baru saya tumpahin ke dalam toples. Seperti biasa juga ya, kalau saya tuh lagi ngapa-ngapain ini selalu ditemenin sama Alea. Dia tuh sukanya mondar-mandir, jadi teman-teman jangan salfok. Dan sebenarnya waktu saya lagi bikin video ini tuh berisik banget, karena di belakangnya tripod itu ada kipas angin yang muter, jadi kan gak mungkin banget ya misalkan ini video aslinya tuh nggak saya silent. Saya tuh ya orang Pemalang, tapi saya tuh bingung banget kira-kira oleh-oleh khas Pemalang itu apa sih ya. Ada sih kue kamir yang terkenal banget di Pemalang, cuman kayaknya nggak memungkinkan banget misalkan saya tuh mau ngebawa kue itu, yang ada nanti sampai di Karawang itu basi. Kalau yang nonton video saya ada orang Pemalang, kira-kira saya tuh pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira oleh-oleh khas Pemalang itu apa aja sih? Komen ya di bawah. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Jadi ini saya tuh mau lanjut masak-masak. Untuk masak-masaknya kali ini cuman 1 menu aja, tapi bagi saya ini nikmat banget karena kesukaan. Nah, untuk bumbunya ini saya pakai lengkuas sama salam biar nanti wangi. Jangan salfok sama salamnya yang udah menghitam, nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa dipakai. Terus ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, sama cabai rawit hijau. Untuk bumbunya semua ini saya irisin aja biar mantep, tapi kalau misalkan mau diulek itu juga terserah. Nah, ini bumbunya udah selesai semuanya, saya irisin. Terus lanjut lagi saya mau ke atas kompornya. Jadi di sini saya tuh mau manasin wajahnya. Untuk cumi udah saya rebus, jadi ngerebus cuminya emang nggak usah lama-lama, sekitar 3-4 menitan aja. Nah, ini wajahnya saya kasih minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah panas tinggal dimasukin bumbu yang tadi udah diirisin, dioseng-oseng sampai bumbunya itu mateng. Kalau bumbunya udah mateng tinggal dimasukin aja cumi yang tadi udah direbus. Nah, untuk bumbu tambahannya di sini saya kasih garam, gula, royco, sama micin.
Untuk cuminya ini emang sebagian ada yang saya kupasin kulitnya, ada yang nggak saya kupasin juga karena pak suami saya itu emang kurang suka misalkan ngeliat cumi itu warnanya putih. Jadi udahlah, dengan terpaksa ini sebagian ada yang nggak saya kupasin untuk kulitnya. Nah, kalau saya mau dikupasin kulitnya atau enggak, saya tetap suka karena kesukaan banget. Dan tara, udah jadi kayak gini. Oh iya, tadi saya tambahin kecap juga sedikit aja. Nah, ini ada telur asin, sama saya juga bikin sambal, ada tempe keripik juga. Masya Allah, beneran nikmat banget. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya tuh mau unboxing. Kemarin di Instagram saya udah cerita ya sama teman-teman semua kalau panci saya yang kayak gini itu emang gosong. Waktu saya lagi ngerebus telur puyuh, saya tuh lupa banget telur puyuhnya saya tinggalin. Saya main keluar dan pas saya sampai di rumah beneran itu asapnya udah ngebul banget. Jadi telurnya itu udah berceceran kemana-mana. Masya Allah, alhamdulillah. Maksudnya nggak kebakaran gitu ya. Saya nggak tahu misalkan saya nggak cepet-cepet pulang, apakah nanti bisa meledak apa enggak kompornya. Mungkin ini tuh teguran kali ya buat saya biar saya tuh lebih hati-hati lagi. Nah, untuk pancinya harganya itu 18.000, agak penyok sedikit tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Lanjut ke paketan yang kedua. Di sini saya tuh mau unboxing botol minyak. Saya tuh agak lupa ini kira-kira botol minyak udah saya unboxing belum sih ya di video saya sebelumnya. Tapi misalkan udah, ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini saya unboxing lagi karena emang lupa banget. Nah, untuk botol minyak harganya 11.000 aja. Ini untuk tutupnya emang dari plastik, tapi kalau botolnya dari kaca. Beneran worth it banget sih dengan harga 11 ribuan aja. Untuk linknya nanti bakal saya taruh di description box semua di bagian yang paling atas. Oke, lanjut lagi. Ini saya tuh mau bikin topoki karena saya tuh udah nggak sabar banget. Kemarin waktu di kampung saya tuh nyicipin topoki punya ponakannya pak suami atau ponakan saya, sama aja lah ya. Dan rasanya ternyata enak. Pas saya lihat ini mereknya itu emang mama suka. Untuk harga di Indomaret sekitar 18 ribuan, tapi kalau di Shopee harganya lebih murah lagi sekitar 13 ribuan aja. Karena enak, mungkin nanti saya bakal nyetok dan belinya di Shopee aja. Untuk topokinya kalau menurut saya pas banget sih di lidah saya, jadi rasanya itu enak, ada manis, ada gurih, sama ada asin. Buat teman-teman semua yang mungkin ragu mau nyobain topokinya, bisa langsung dicobain aja sih sendiri, belinya di Indo aja ataupun di Alfa yang deket-deket dulu. Misalkan rasanya enak, nanti bisa dibeli di Shopee aja yang harganya agak murah. Nah, untuk cara masaknya seperti ini ya. Jadi kalau airnya udah mendidih, tinggal dimasukin aja topoki sama bumbunya. Ini saya ngasih airnya emang agak banyakan biar nanti topokinya itu kenyal-kenyal. Kalau udah mendidih lagi, tinggal dimasukin mie. Cuman waktu saya masukin mie-nya ini agak kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Di sini saya tuh pakainya mie telur, tapi rasanya kayak kurang enak. Emang enakan pakai mie sedap ataupun sari mie. Oke, lanjut lagi. Ini saya tuh kemarin dikasih oleh-oleh sama tetangga. Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Jadi saya tuh dikasih pisang Ambon. Ini enak banget rasanya tuh. Terus saya juga dikasih peyek kacang, sama ada, saya kurang tahu itu namanya apa, sama nggak sih kayak di saya namanya itu gender. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Untuk airnya ini udah agak menyusut, jadi saya masukin 3 keju slice karena saya tuh emang suka banget sama keju. Nah, kalau dikasih keju rasanya emang jadi nggak pedes, tapi misalkan nggak dikasih keju itu rasanya bener-bener nampol banget. Kalau kejunya udah meleleh kayak gini dan ya udah tinggal kompornya dimatiin, lanjut dimasukin ke dalam piring. Dari dulu tuh saya udah kepo banget ya, penasaran sama rasa topoki itu kayak gimana, tapi saya tuh nggak berani beli karena saya takut kalau misalkan beli di TikTok ataupun di Shopee nanti nggak pas gitu di lidah saya, kan jadi sayang ya. Nah, kemarin itu pas banget ponakan saya bikin, jadilah saya nyicipin dan ternyata rasanya nampol banget. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya tuh mau lanjut nyetrika. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Ini setrikaan saya super duper banyak banget. Ini mungkin setrikaan saya sekitar 5 harian. Dan tadi sebelum saya nyetrika, saya juga masukin kiss spray karena emang tinggal dikit banget. Biar nanti pas saya lagi nyetrika, saya tuh nggak perlu bangun-bangun lagi kalau kiss spraynya udah habis. Nah, untuk videonya nyetrikanya ini saya percepat aja ya biar kelihatan enak gitu, sama biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama.
Gimana nih pekerjaan teman-teman semua setelah pulang dari liburan ataupun mudik? Apakah udah selesai semuanya? Kalau saya emang sekarang ini lagi dicicilin ya, jadi biar semuanya itu rapi. Tapi kayaknya kalau setrikaan itu mah nggak ada habisnya ya, sama aja kayak cucian piring, setiap hari itu ada aja. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun nggak ada habisnya, yang penting kita nikmatin aja pekerjaan ibu rumah tangga kayak gini. Insya Allah kalau udah niat ngerjain itu malah jadinya cepet banget. Tapi kalau misalkan lagi nggak semangat ngerjain semuanya, jangan harap semua pekerjaan itu cepet selesai. Betul apa betul? Nah ini saya itu nyetrikanya emang di kamar, jadi pas banget di depannya TV, karena saya tuh nggak punya roll lagi ya kalau nyetrika emang di sini. Dan kalau saya pribadi sekarang ini emang masih suka nyetrika lesehan kayak gini, lebih enak aja sih, lebih nyaman. Walaupun kadang emang capek banget di bagian kaki. Oh ya, sambil saya nyetrika, di sini saya juga mau sambil cerita. Jadi kemarin tuh saya sempet nanya ya sama teman-teman semua di video yang lagi nge-refill. Jadi misalkan deterjen nggak dibalik itu kira-kira nggak apa-apa nggak sih? Dan ternyata ada yang balesin katanya nggak apa-apa, deterjen kalau udah dimasukin di dalam air itu kan juga sama-sama berbusa. Oke, siap. Lanjut, kemarin juga ada yang nanya sama saya toplesnya itu harga berapa. Kalau saya beli di Naiso itu emang lebih murah harganya. Jadi yang ukuran 500 ml harganya itu 19.000. Kalau yang ukuran 800 ml harganya 23.000. Kalau yang ukuran 1200 ml harganya itu 26.000. Tapi kalau belinya di Shopee, Masya Allah beneran deh harganya emang lebih mahal banget. Jadi selisihnya lumayan. Nah misalkan teman-teman mau ganti toples kayak gitu juga, mending belinya di Naiso-nya langsung aja daripada di Shopee. Dan ya udah sampai sini aja video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.